Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Samsuri. Jadi di sini saya akan menjawab TB1 Deep Learning. Soal pertama yaitu jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ciri utama algoritma machine learning adalah algoritmanya terprogram yang menerima dan menganalisis data inputan untuk kemudian dapat memprediksi nilai keluarannya. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang mempengaruhi kinerja algoritma machine learning yaitu pemilihan data yang akan digunakan sebagai bahan belajar dan untuk dianalisis, pemilihan model data, pevalidasian model data. Nomor tiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. 4. Jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. 5. Apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. 6. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan machine learning dan deep learning adalah machine learning mampu mengidentifikasi inputan serta membuat model secara manual sesuai data yang telah ditetapkan. Sedangkan deep learning algoritmanya akan bertugas untuk mempelajari semua fitur datanya sendiri dari awal sampai akhir. Nomor 7, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervisor learning. Artinya, metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh jaringan akan di training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. 8. Sebutkan tahapan perceptron training rule. Tahapan pada perceptron training rule yaitu WI kurang dari dikurang WI ditambah segitiga WI, di mana segitiga WI sama dengan N dikali T dikurang O X I. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function di Bayesian probability adalah besarnya peluang ketidakpastian terjadinya resiko yang diperkirakan berdasarkan data historis, frekuensi, keseringan dari kejadian yang serupa. Skala nilai peluang kemungkinan risiko tergantung dari sistem yang diamati. 10. Jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Dapat dikatakan bahwa univariate adalah data yang memiliki satu variabel dependen atau variabel tidak bebas pada setiap objek yang diamati. Sedangkan multivariate dapat dijelaskan sebagai data di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan univariate dan multivariate terdapat pada jumlah variabel dependen yang diamati.
11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan yaitu GPU atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemproses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Tools atau software yang mudah digunakan untuk deep learning yaitu Jupyter Notebook. 13. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning yaitu ImageNet. 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function adalah sebuah titik yang ditambahkan di akhir output dari setiap jaringan saraf. Action activation function juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output neural network. Activity activation function dibagi jadi dua tipe yaitu linear dan non-linear. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya, sedangkan fungsi kendala adalah batas-batas yang harus dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Formula yang digunakan untuk validasi model deep learning yaitu ada dua. Yang pertama split validation dan yang kedua cross validation. 17. Apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Tujuannya yaitu untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Metode steepest descent merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan oleh Gaussy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima atau minimum adalah nilai input yang fungsi memberikan nilai output minimum. Lokal minimum disebut demikian karena nilai fungsi kerugian minimum pada titik tersebut di wilayah lokal. 20. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Mungkin sekian dulu video yang saya buat untuk menjawab TB1 Deep Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.